mempertemukan kita majelis yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini dan mudah-mudahan almarhumah Allah Subhanahu wa taala banjirkan pahala untuk almarhumah, berkah perkumpulan kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan almarhumah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabat, para anbiya, para tabi'in, para salafus salihun, amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan terakhir dalam pembahasan bab tayamum. Terakhir di dalam bab tayamum. Kemarin kita bahas tentang bagaimana syarat-syaratnya seseorang itu boleh melakukan tayamum. Sudah kita bahas semua. Orang boleh melakukan tayamum ketika dia dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, maka dia diperbolehkan bertayamum. Ataupun kalau seandainya dalam keadaan darurat, ketika sedang merasakan kedinginan atau dalam cuaca dingin. Kalau seandainya dia pakai air untuk berwudu, maka dia akan merasakan sakit karena sakit dinginnya air tersebut di dalam musim dingin. Maka dalam hal tersebut kita diperbolehkan untuk bertayamum untuk menjaga diri kita agar diri kita tidak sakit, agar diri kita tidak celaka. Ataupun kalau seandainya kehilangan air dan tidak ada air di tempat kita, maka kita diperbolehkan bertayamum. Kemarin sudah dijelaskan semua bagaimana jarak antara orang tersebut diwajibkan untuk mencari air. Ada namanya hadul ghurub. Ada namanya hadul ghurub. Ada namanya hadul ghurub. Hadul ghurub itu antara 300 meter. Itu syarat yang pertama. Syarat pertama, ketika tempat kita tidak ada air, maka kita wajib mencari jaraknya 300 meter ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Kalau sudah tidak ada air, maka naiklah ke dalam jaraknya hadul ghurub. Hadul ghurub ini sekitar 3 kilo atau 2,7 kilo sampai 3 kilo. Itu pun ada syaratnya. Kalau seandainya kita meyakini bahwa di jarak tersebut ada air, baru kita boleh ke tempat itu untuk mengambil air. Tapi kalau seandainya kita yakin bahwa kalau kita ke sana tidak ada air, maka kita tidak wajib ke jarak tersebut. Atau kalau seandainya ada yang memberitahu, kalau seandainya di jarak 3 kilo tersebut ada air, pasti saya sudah ke sana, maka kita wajib untuk ke hadul ghurub atau kita wajib untuk mengambil air di sana. Mengambil air juga ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya bagaimana? Harus aman di dalam diri dia. Diri dia di dalam perjalanan untuk mengambil air harus aman. Atau harus aman barang hal yang dibawa, harta yang dibawa. Kalau seandainya dibawa barang banyak, kalau seandainya dia untuk mengambil air ke sana capek bawa barang, sehingga bawa barang yang ditinggalkan atau ada yang maling atau segala macam, maka dalam kasus tersebut kita tidak diwajibkan untuk mencari air, namun diperbolehkan langsung bertayamum. Syarat yang ketiga adalah hadul ghurub. Hadul ghurub ini adalah jarak yang sangat jauh. Kalau seandainya jarak yang pertama 300 meter, jarak yang kedua 3 kilo, berarti jarak yang paling jauh adalah 3 kilo ke atas. Kalau sudah 3 kilo ke atas, maka kita tidak diwajibkan untuk mencari air. Walaupun di sana itu pasti ada air. Kalau kita ke sana, pasti dapat air. Maka dalam sebab ini kita tidak diwajibkan untuk keluar ke sana untuk mengambil air. Walaupun kalau seandainya di sana pasti ada air, namun kita wajib diperbolehkan untuk bertayamum. Dan juga diperbolehkan yang mencari air harus aman di dalam waktu sholatnya. Kalau seandainya kita mencari air, waktu sholat kita keluar, maka yang pertama kita harus bertayamum dulu. Tidak usah nyari air dulu, tayamum, akan tapi sholat nanti diulang. Tapi kalau seandainya waktunya masih panjang, masih bisa mencari air, maka kita masih wajib mencari air. Rasa kemarin sudah panjang lebar itu bahasanya. Sekarang yang orang-orang yang tidak wajib ditolong sudah kita bahas belum ya? Yang ghairu muhtaram sita, orang-orang yang tidak wajib ditolong ketika membutuhkan itu ada 6. Yang pertama tarikus sholat, sudah dibahas belum ya? Terus adapun orang-orang yang tidak
tidak diwajibkan untuk ditolong ketika dia dalam kehausan, ya, sehingga ya, kalau dia tidak meminum air yang kita pakai, ya, maka dia akan mati. Ya, contohnya bagaimana? Contoh kalau seandainya ada air, ya, 1 gelas ini, air ini suci dan mensucikan. Ya, boleh tidak? Bisa tidak air segelas ini dipakai untuk berwudu? Bisa. Ya, sangat bisa. Ya, air segelas untuk dipakai untuk berwudu sangat bisa. Kalau seandainya ada air, ya, yang suci dan mensucikan, ya, ada 1 gelas ini, hanya 1 gelas ini, ya, sisanya sudah tidak ada air lagi. 1 gelas ini kita bisa untuk dipakai untuk kita berwudu. Nah, kan, tapi ya, kalau seandainya ya, ketika kita ingin memakainya untuk berwudu, tiba-tiba ada orang yang membutuhkan. Ya, ada orang yang muhtaram, ya, apa itu muhtaram? Ya, orang yang wajib kita tolong. Itu adalah orang yang muhtaram. Ya, muhtaram ini adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang muhtaram. Ya, yang namanya makhluk yang muhtaram, ya, bagaimanapun caranya ketika dia membutuhkan wajib kita tolong. Ya, itu adalah manusia yang muhtaram atau makhluk yang muhtaram yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membutuhkan, maka kita wajib tolong. Maka kalau seandainya ya, lagi dalam keadaan hanya ada air segelas ini yang kita bisa pakai untuk berwudu, tiba-tiba datang seekor anjing atau datang seseorang manusia yang membutuhkan air ini, maka kita wajib untuk mengasih air ini untuk dia minum. Ya, kalau seandainya dia kehausan lagi, ya, kalau seandainya kita nggak kasih, dia nanti takutnya mati kehausan. Ya, maka kita wajib untuk mengasih air ya kita untuk pakai berwudu tadi. Maka di dalam hal tersebut baru kita boleh bertayamum. Akan tapi manusia yang muhtaram itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengiktirafkan, yang mengagungkan, yang memuliakan manusia tersebut. Ya, seperti kita, ya, seperti katanya kita manusia muhtaram. Ketika kita ada hajat sesuatu, ketika selagi kita bisa menolong, maka kita wajib untuk menolong. Apalagi dalam keadaan darurat. Ya, adapun kata ya, mu'allif kitab yang mana kitab ini, adapun manusia yang bukan makhluk yang bukan muhtaram, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia membutuhkan, kita tidak wajib, bahkan kita haram untuk menolong orang tersebut. Jangan untuk menolong, haram untuk kita tolong. Biarkan dia mati. Ya, biarkan dia mati ketika dia membutuhkan. Ya, biarkan dia mati, nggak masalah. Nggak usah ditolong. Ya, siapa itu? Yang pertama, ghairu muhtaramin sittatun. Adapun orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 6 jenisnya. Ya, yang pertama, tarikus sholat. Yang pertama, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Ya, hati-hati. Ya, orang yang sengaja meninggalkan sholat itu adalah orang yang langsung dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sengaja meninggalkan sholat, dari waktu kita meninggalkan itu sampai ketika kita 1 hari penuh, ya, malaikat itu semuanya melaknat kita. Bahkan bukan malaikat saja, penduduk langit ini melaknat orang yang meninggalkan sholat. Karena apa? Karena awalu yas'alul malaika fil qubur ya as-sholat. Yang pertama yang dikatakan malaikat maut, ya, malaikat dalam kubur itu, di dalam kubur adalah tentang sholat kita. Bagaimana sholat kita? Ya, orang itu kalau sholatnya sudah benar, insya Allah segala pekerjaannya benar semua. Tapi kalau dia main-main di dalam sholat, apalagi meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan, ya, apabila ada orang yang meninggalkan sholat, ya, sama saja dia menghina Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kepala dipenggal. Wajib kita bunuh orang tersebut. Karena apa? Karena sengaja menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu di zaman Khalid bin Walid ada yang namanya ya, Malik bin Nuwairah. Ya, Malik bin Nuwairah ini ya, orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, Malik bin Nuwairah ini murtad, ya, keluar dari agama Islam. Karena kenapa? Karena dia tidak mau membayar zakat. Ya, tidak mau membayar zakat saja, apalagi tidak mau sholat, ya, tidak mau membayar zakat, sehingga orang tersebut keluar dari agama Islam. Ya, di zaman Khalifah ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalid bin Walid menyuruh Khalid bin Walid untuk mendatangi Malik bin Nuwairah, untuk menyuruh Malik bin Nuwairah membayar zakat, ya, untuk masuk dalam Islam lagi. Karena di zaman Rasulullah dulu banyak orang yang murtad, sehingga terjadilah peperangan.
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyuruh Khalid bin Walid untuk mendatangi Malik bin Huwairah. Ketika Khalid bin Walid datang dengan baik-baik, menghadap dengan Malik bin Huwairah, kata Khalid bin Walid, "Ya Malik, engkau mau tidak membayar zakat?" Kata Malik bin Huwairah, "Saya kalau sholat saya mau," katanya. "Kalau sholat saya mau," katanya. "Tapi kalau zakat saya nggak mau bayar," katanya. "Karena ini harta saya kok," katanya. "Kalau saya mau bayar zakat, ngapain saya ngeluarin duit? Toh itu harta saya." Kata Khalid bin Walid, "Ala kalama bin Rasulillah, ya apakah ini adalah perintah ya Rasulullah? Ya, di zaman Rasulullah kau bayar zakat, kenapa sekarang kamu bayar zakat?" Lihat perkataan Malik bin Huwairah, dikatakan Muhammad sahibak, katanya. Mau sahibi, katanya. Muhammad itu temanku, katanya, bukan teman saya, kata Malik bin Huwairah. Sehingga perkataan tersebut yang menghina Rasulullah SAW, secara tidak sengaja menghina Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Khalid bin Walid? Ya, Khalid bin Walid bergegas langsung mengambil pedang dan memenggal kepala Malik bin Huwairah. Karena kenapa? Karena orang yang menghina Rasulullah SAW ya harus kita penggal, harus kita bunuh. Karena kenapa? Karena kita wajib mengagungkan Rasulullah SAW. Bahkan kebanyakan umat manusia yang tidak pernah memahami sejarahnya Rasulullah, mereka secara sengaja ataupun mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW keluar dari farj, keluar dari kelamin perempuan. Itu bukan. Rasulullah tidak keluar dari kelamin Aminah, melainkan Rasulullah itu keluar dari tulang rusuk, dari sebelah kiri. Rasulullah bukan keluar dari kelamin Aminah. Rasulullah keluar daripada tulang rusuk yang dioperasi sama bidadari dan para malaikat, dan Asia dan Siti Maryam. Bukan keluar dari kelamin. Jadi mengatakan Imam Malik, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah keluar dari kelamin, maka orang itu munafik, keluar dari agama Islam. Bahkan daripada mazhab Imam Malik yang lainnya mengatakan orang itu wajib dibunuh karena secara tidak langsung telah menghina Rasulullah SAW. Yang pertama, tadi sholat, berarti orang yang kita tahu sengaja meninggalkan sholat, maka ketika dia membutuhkan air yang kita wajib untuk kita berwudu, dan dia kalau ketika tidak minum air dia mati, lebih baik dia mati, tidak masalah, daripada dia hidup. Karena orang yang tidak sholat adalah orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau iblis saja ketika disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sujud kepada Nabi Adam, iblis tersebut tidak mau sujud dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana manusia yang disuruh sujud dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia mengingkari? Berarti itu lebih dari iblis. Orang yang tak sholat itu lebih dari iblis. Kecuali kalau seandainya dia meninggalkan sholat secara uzur. Nanti ada bab sholat. Bagaimana orang tersebut ketika meninggalkan sholat itu tidak masalah. Bukan daripada orang yang sengaja meninggalkan sholat. Ada babnya. Yang kedua, wazani muhsan. Yang kedua, orang yang berzina dan dia telah mempunyai istri. Orang yang berzina dan orang tersebut telah mempunyai istri. Maka ketika orang tersebut membutuhkan sesuatu bantuan daripada kita berdosa untuk membantu dia. Karena orang yang zina muhsan itu wajib dibunuh. Wajib kita lempari, wajib kita pasung sampai dia mati. Karena telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih bagus dan lebih baik orang yang berzina itu belum menikah daripada orang yang berzina itu telah mempunyai istri. Makanya hati-hati. Ini penyakit. Kebanyakan orang zaman sekarang ini telah mempunyai istri, tapi masih saja kelakuannya, masih ke diskotik, masih melakukan hal-hal yang maksiat, masih melakukan hal-hal yang tidak ada manfaat. Ini adalah menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan para ulama, al-ilmu khasyah dulu. Ilmu itu, orang yang punya ilmu itu dilihat apakah ilmu yang bermanfaat atau tidak. Ketika orang tersebut menambahkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ilmu tersebut tidak menambahkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu tersebut tidak ada manfaat. Tapi kalau ilmu tersebut membawa dan menggiring orang tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membuat hatinya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu tersebut baru ilmu yang bermanfaat. Cuma banyak orang alim, Iblis pun lebih alim daripada kita. Iblis pun lebih pintar daripada kita. Kenapa iblis lebih pintar daripada kita? Karena kebanyakan daripada kita tergoda dan tertipu dengan ajarannya iblis. Berarti iblis itu lebih pintar daripada kita.
Tapi bahkan orang-orang Quraisy pada zaman dahulu, orang Quraisy disebut orang-orang pintar mereka itu. Orang-orang Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW, mereka itu orang pintar semua. Kenapa orang pintar? Kalau mereka bukan orang pintar, mereka tidak akan bisa menguasai Makkah. Akan tapi mereka dengan kesombongan mereka, dan mereka tidak mau mengakui Rasulullah bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah. Padahal mereka tahu, tapi mereka dengan kesombongan mereka, maka mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wazal muhsan yang ketiga, wal murtad. Yang ketiga adalah orang yang sengaja meninggalkan Islam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allahumma tsabbit ala dinina. Allah tetapkanlah hati kita untuk taat kepada agama Islam. Banyak orang yang gofal, orang yang tidak ada ilmu, orang yang hanya mementingkan hal dunia, mereka demi sesuatu berani meninggalkan agama Islam. Mereka demi sesuatu berani mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sengaja meninggalkan agama, lebih baik dan kita bunuh. Lebih baik kita bunuh karena secara tidak langsung orang yang sengaja keluar daripada agama Islam adalah orang yang mempermainkan agama. Maka ketika dia keluar daripada agama Islam, selama dia meninggalkan Islam, maka wajib dia membuat sholatnya. Karena dia telah dikasih Allah Subhanahu wa taala rahmat, akan tapi dia keluar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang keluar agama Islam karena kepentingan sesuatu, karena hal dunia, mungkin karena jabatan, mungkin karena hal-hal yang kepentingan duniawi, mereka berani keluar daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita sama-sama untuk menjaga iman kita dan menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang murtad ketika dia memerlukan air kita untuk dia minum, maka kita tidak wajib untuk mengasihinya. Maka ketika kita menolong mereka, kita pun berdosa. Beda kalau seandainya orang kafir, orang yang memang benar-benar dari awal tidak pernah masuk Islam. Ketika dia minta bantuan kepada kita, wajib kita tolong. Karena secara tidak langsung, walaupun dia bukan dari agama Islam, dia adalah makhluknya Allah, dan kita wajib untuk menghormati dia. Dan hak kita kepada orang kafir, ketika dia minta tolong, maka wajib kita menolong. Paham? Bedakan antara orang murtad sama orang kafir. Orang murtad lebih 100 kali lebih hina daripada orang kafir. Karena kenapa? Karena orang murtad adalah orang yang awalnya masuk Islam, dalam agama Islam, maka dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang kafir memang dari awal yang orang kafir tidak pernah masuk Islam, maka wajib kita tolong. Bagaimanapun caranya, dia adalah orang yang muhtaram, orang yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wal kafirul harbi. Yang keempat adalah orang kafir yang memerangi agama Islam. Orang kafir yang memerangi agama Islam, maka tidak wajib kita tolong, walaupun dia dalam keadaan arjen atau arjen. Arjen itu dalam keadaan darurat. Maka orang yang kafir sengaja dia memerangi agama Islam, atau dia sengaja mengangkat bendera memerangi orang Islam, ataupun dia sengaja yang menghina Nabi Muhammad SAW, dan maka orang tersebut berdosa untuk kita tolong. Dalam keadaan apapun itu, kita minjemkan dia uang saja kita berdosa. Kita minjemkan barang kita untuk kepentingan dia, kita berdosa. Karena mereka telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kafir yang tidak pernah memerangi agama Islam, dia di dalam negara Indonesia, karena negara Indonesia ini mayoritas orang Islam. Dia selama bertetangga dengan orang Islam, dia baik-baik saja. Dia membantu orang Islam, berbaur sama orang Islam, bisa muamalah sama orang Islam, baik. Banyak tetangga, banyak orang-orang Cina, orang-orang Kristen tetangga kita, tapi mereka baik sama kita, tidak pernah mengganggu kita, bahkan saling baku membaku sama kita. Maka ketika orang tersebut membutuhkan sesuatu, wajib kita tolong. Tapi kalau seandainya orang ini ngangkat bendera untuk memerangi orang Islam, atau kafirul harbi yang sengaja menghancurkan orang Islam, maka sampai kapanpun kita haram untuk menolong dia.
seperti orang-orang Israel, seperti orang-orang apa namanya, yang memerangi Palestina, yang sengaja ya, menyuplai senjata segala macam untuk orang Israel untuk menghancurkan Palestina. Nah, maka ini namanya kafir harbi, orang-orang yang memerangi agama Islam. Yang kelima adalah wal kalbul aqul. Yang kelima adalah anjing yang gila. Anjing gila. Anjing di jalan-jalan yang gila itu ya, kalau dia membutuhkan sesuatu jangan kita tolong. Ya, anjing gila. Ya, tapi kalau anjing yang muhtaram ataupun anjing yang dipelihara di rumah atau dipelihara di perusahaan ya, untuk apa namanya? Untuk anjing lacak ya, ataupun anjing elder yang besar itu yang kadang di perusahaan atau yang jaga-jaga di rumah. Ini anjing waras. Ya, ada anjing waras, ada anjing gila. Ya, anjing gila itu kadang-kadang apa namanya? Di jalan itu oleh manusia digigitnya. Ya, rabies, bau kemana mandi. Ya, maka ketika anjing gila membutuhkan sesuatu tak wajib kita tolong. Tapi kalau anjing yang muhtaram, ya, anjing bagus, anjing butuh ataupun apa namanya? Bulldog ataupun elder ataupun apalagi itu jenis-jenis anjing yang memang muhtaram, dia dijaga oleh manusia, dipelihara oleh manusia dan ada manfaatnya, maka wajib kita hormati, kita tolong selagi anjing itu bermanfaat. Adapun yang keenam ini adalah hewan yang tidak ada manfaat sama sekali, adalah babi, wal khinzir. Babi sampai kapanpun dia tidak ada manfaatnya hidup di dunia, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan babi yang tidak ada manfaatnya. Maka ya, ketika babi ini membutuhkan sesuatu sama kita, ya, maka tidak wajib kita tolong. Tapi baik dia mati masalah. Karena babi ini tidak ada manfaatnya. Bahkan tak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa halal memakan babi. Tidak ada sama sekali. Tak ada satu ulama pun yang mengatakan ya, halal memakan babi, tidak ada. Tapi kalau anjing masih ada. Ya, Imam Malik mengatakan ya, anjing itu boleh dimakan asalkan dipotong secara syar'i, secara agama Islam. Maka anjing tersebut boleh dimakan. Itu mazhab Imam Malik. Tapi kalau babi sama sekali tidak ada manfaatnya. Maka babi ini adalah hewan yang tidak ada manfaatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Paham? Faslun, syurut tayammum asyar. Adapun syarat-syarat orang yang diperbolehkan bertayamum, orang-orang yang diperbolehkan bertayamum untuk memakai tayamum itu ada 10 syaratnya. Yang pertama adalah ayatun nabi turab. Yang pertama adalah hendaknya bertayamum itu memakai debu. Bertayamum itu memakai debu, bukan memakai gandum atau memakai apa namanya? Pakai pasir. Ya, guling-guling di pasir. Itu bertayamum bukan. Pasir itu memakai bertayamum itu memakai debu. Bagaimana cara mendapatkan debu? Ya mungkin di tembok yang ada debunya, ya, ataupun di jalan yang di mana intinya debu. Di luar daripada pasir, di luar daripada gandum ataupun sagu dan semacamnya, di luar daripada itu. Ya, ataupun misalnya kita begini, lagi angin deras, banyak debu yang kita ambil debu itu masalah. Yang penting kita harus memakai debu. Ya, itu lebih turab. Yang kedua, wa yakuna turabu tahiran. Yang kedua, ya harus pasir itu atau debu itu dalam keadaan suci dan mensucikan. Apa ada debu itu yang tidak mensucikan? Ada. Debu apa? Debu mustamal. Apa ini debu mustamal? Adalah debu yang sudah dipakai untuk bersuci atau bertayamum. Kapan dinamakan? Ya. Debu itu dalam keadaan mustamal apabila ya, ketika kita memakai debu tersebut ya untuk mengusap muka dan tangan kita terlepas daripada bagian muka tersebut. Maka ketika dia terlepas, ya inilah yang dinamakan debu yang mustamal. Ya, selagi kalau seandainya kita ambil debu, ini contohnya debu, tayamum, ambil, kita pakai, kita gosok muka kita. Ya, selagi tangan ini tidak terlepas dari muka atau dari kulit muka kita, ya, maka ya, debu tersebut tidak menjadi mustamal. Tapi kalau seandainya lepas, pakai lagi, maka ya, debu tersebut menjadi mustamal.
Paham? Selagi dia di muka atau selagi dia tidak terlepas dari muka, debu tersebut tidak menjadi musta'mal. Hanya guna biturabu tahiran. Hendaknya memakai debu yang suci dan mensucikan. Kalau debunya musta'mal, maka tidak diperbolehkan untuk memakai. Ini ada syarat juga. Ya, wa Allah yakuna musta'malan. Tidak diperbolehkan memakai debu yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas. Yang keempat adalah wa alla yukhalitahu dagigun wa nahwu. Dan hendaklah debu tersebut debu yang khalis atau debu benar-benar debu, tidak bercampur dengan apapun. Dan ini nanti ada debu yang bercampur dengan kopi, atau debu yang bercampur dengan gandum, ya, atau kalau misalnya kita lihat debu di dalam gula, ya, kita ambil debu tersebut, kita pakai tayamum yang bercampur dengan gula, nggak boleh. Ya, harus debu yang benar-benar debu, tidak boleh bercampur dengan apapun. Entah debu di tembok, ya, atau debu di meja, tidak masalah. Selagi debu dan tidak bercampur dengan yang lain, ya, maka tidak diperbolehkan. Kalau seandainya bercampur dengan lain, tidak diperbolehkan. Tapi kalau tidak bercampur dengan yang lain, maka tidak masalah. Ya, ana rabi'a min syurutit tayammum kaunuhu turabi mutayammimi bihi khalisan. Hendaknya yang memakai debu untuk bertayamum adalah debu yang khalis. Apa itu khalis? Adalah debu yang jernih, yang murni, tidak bercampur dengan apapun. Ya, bi Allah ya khalitahu dagigun au jisun, ya au nahbuhuma walau qalilan. Ataupun kalau seandainya bercampur, ya, seandainya kita habis ngecat. Ya, habis ngecat, tiba-tiba catnya masih basah. Ya, atau kalau seandainya kita ambil begini, masih lengket catnya. Tapi ada debunya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Hendaknya ya, dindingnya sudah kering semua, ada debu boleh kita pakai. Sehingga ketika kita mengambil ya, atau menempok debu tersebut, ya, maka yang hanya dapatkan adalah debu yang murni. Yang kelima adalah wan yaksidahu. Yang kelima adalah hendaknya ya, dia ya, bermaksud untuk bertayamum. Ya, al-khamis min syurutit tayammum ya ghusl mutayammim turabi bin naqli. Hendaknya ketika dia mengambil debu tersebut, ya, dia dalam keadaan bermaksud ingin berniat dan ingin bertayamum. Ya, ada orang kalau seandainya begini aja, ya, tangannya nempel debu, tapi dia tidak bermaksud untuk bertayamum, maka ini tidak diperbolehkan. Sebelum dia mengambil debu, ya maka dia berniat ingin bertayamum. Dia mengambil debu, ya, saya ingin bertayamum, ambil debu, baru berniat bertayamum. Tapi kalau seandainya dia hanya iseng-iseng ambil debu, iseng-iseng ya karena kerjaan, ya, baru dia berniat, tidak masalah. Makanya ya, niatnya tayamum ini ada dua. Ya, niat ketika dia ingin mengusap muka, ya, dan niat dia ingin mengambil debu. Ada dua niat. Berbeda dengan wudu. Ya, kalau wudu niatnya ya, ketika kita hendak berwudu saja membasuh muka. Tapi kalau tayamum, ya, niatnya ada dua. Ya, ketiga bermaksud mengambil debu untuk bertayamum. Nah, yang kedua baru berniat lagi tayamum ketika ingin membasuh, ketika ingin mengusap muka. Wa an yaqsidahu, ya wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi turbatain. Mungkin kita sampai sini saja. Insyaallah kita teruskan di pertemuan selanjutnya. Karena ditunggu di Banjarmasin. Insyaallah khair, insyaallah jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala karena mendengar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ibni Adam atau anak Adam itu meninggal, maka tinggallah 3 perkara yang tidak akan putus sampai hari kiamat kelak. Yang pertama adalah yang anak yang soleh, anak yang berbakti sama orang tuanya. Bagaimana kita ingin mendidik anak kita berbakti sama orang tua atau sama kita, ya, kalaupun kita tidak mempunyai ilmu agama. Bahkan Imam Ali mengatakan, fakabbir alaiha arba'an li wafatihi. Maka orang yang bodoh atau orang yang tidak mempunyai ilmu itu seakan-akan dia menjalani dunia ini sudah mati, kuburannya sudah dibikin secara tidak disadari. Karena apa? Karena tidak ada manfaatnya. Orang yang tidak mempunyai ilmu agama, seakan-akan dia berjalan di dunia ini
sudah mati. Ya, bahkan kata Imam Malik, kita ini ketika melihat orang bodoh itu lebih baik kita takbirin 4 kali. Maksudnya apa? Sholat jenazah aja, kita sholatin aja. Kenapa? Karena hidupnya tidak ada manfaat. Hidupnya hanya ingin menghancurkan umat, menghancurkan agama Islam. Kalau banyak orang yang pintar di antara kita, secara tidak langsung, ya mereka itu menghancurkan umat. Seperti apa? Seperti aliran-aliran sesat, seperti Wahabi, segala macam yang luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mereka itu mengetahui bahwa Ahlus Sunnah ini adalah ajaran yang benar. Ya, namun mereka sengaja, ya, karena ada kelompok-kelompok yang lain yang memfasilitasi mereka, sehingga mereka ingin menghancurkan umat. Dengan apa? Kalau seperti itu melakukan maulid dikatakan bid'ah, kita melakukan tahlil dikatakan bid'ah, ya, kita mendoakan orang tua kita dikatakan tidak sampai, kita datang ke kubur, ya, orang tua kita dikatakan syirik, atau menyembah kubur, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Ya, kita ini anak yang soleh itu adalah anak yang berbakti sama orang tuanya. Bagaimana caranya? Ya, ketika kita melakukan sesuatu amalan di dunia, ya, semoga amalan tersebut bisa kita kirimkan kepada orang tua kita. Karena kita lihat, ya, Abu Lahab aja, ya, orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena memusuhi Nabi. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ya, dia memerdekakan budak yang mengabarkan Abu Lahab tersebut. Dan dia pengen pesta besar-besaran karena senang dengan kelahiran keponakannya. Maka dengan hal tersebut setiap hari Senin, ya, azan didirikan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti amalan itu adalah nyambung kepada diri kita. Nyambung itu adalah peringatan Maulid juga. Karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, berarti tidak ada yang bid'ah. Kalau seandainya kita di bid'ah, HP bid'ah, semua bid'ah, kita yang hidup sekarang bid'ah juga. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi. Ya, gigi-gigi piannya bid'ah semua. Ya, tidak ada yang bid'ah selagi hal-hal yang diperbarui yang tidak ada zaman Rasulullah, ya, namun hal tersebut membawa kebaikan, ya, berarti itu tidak masalah. Bukan bid'ah dolalah, bukan segala sesuatu bid'ah itu sesat, bukan begitu. Kita tidak melakukan bid'ah. Ya, paham? Semua yang kita ajarkan adalah ajaran Rasulullah SAW semua. Yang diajarkan daripada warisan-warisan kakek-kakek kita yang mereka pernah lagi, yang pernah mendapati Rasulullah, yang mereka mendapati, yang mereka belajar lagi, menyebarkan agama yang dulu sampai sekarang. Berarti apa yang kita semua lakukan adalah bersanad langsung dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa la ilaha illa huwa al-fatihah.